Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kepada seluruh mahasiswa saya di kelas pendidikan luar sekolah. Saya sudah menerima beberapa hasil tugas saudara, baik esai, juga tugas makalah Anda, perorangan. Bagi yang belum disegerakan, kita harus selesaikan juga hari ini. Toleransi waktu kita hanya 1 hari setelah hari H, dan itu akan berpengaruh tentunya terhadap nilai. Oleh karena itu disegerakan. Pada sesi ini kita melanjutkan sesi kita yang kemarin dengan pokok bahasan jenis dan kelembagaan PLS. Tentu seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan masuk sub pokok bahasan kedua, yaitu masalah kelembagaan. Oleh karena itu dalam bahasan ini kita akan mengejar target kita untuk bisa menjelaskan kelembagaan pendidikan luar sekolah di Indonesia nanti setelah selesai mata kuliah ini. Kemudian bagaimana tantangan pandangan masyarakat terhadap kapasitas kelembagaan pendidikan luar sekolah, mulai dari yang miris dan masih banyak yang lebih banyak yang miris. Bahkan pemerintah sendiri kalau di daerah, dalam artian pemerintah daerah, masih mengalami hal yang sama dan masih memandang sebelah mata. Nanti kita akan kupas. Kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki wacana-wacana ke depan, dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PLS atau pendidikan luar sekolah, yang sering juga dibilang orang pendidikan non formal, menyongsong era MIA. Oke lah, kita akan masuk pada kelembagaan PLS dalam penguatan kapasitas. Kalau kita lihat sekarang ini di masa era revolusi industri 4.0, pendidikan sekolah masih merupakan alternatif cukup mumpuni untuk menata tantangan dan peluang bagi anak bangsa sebenarnya. Peluang ini bagi sebagian masa telah dilakukan meniti lembaga-lembaga yang mendukung keterampilan untuk memenuhi tantangan dan peluang tersebut. Yang di negeri ini masih sangat fokus pada era MIA untuk memperbaiki ekonomi di zona ASEAN ini, yang sampai saat ini masih menempat lebih banyak dampak negatifnya kepada kita, seperti yang saya utarakan pada perkuliahan sebelumnya. Kita melihat lembaga pendidikan luar sekolah ini sangat penting. Kenapa penting? Karena memang kita tidak bisa melihat hanya sebagai sebuah alternatif, tapi sebuah lembaga yang betul-betul mendorong kapasitas dari setiap orang, setiap masa, kapan saja dan di mana saja, untuk memperbaiki tatanan kehidupan dia, sehingga kita ingat kembali bahwa peran lembaga pendidikan luar sekolah itu pada sesi yang lalu. Satuan atau lembaga pendidikan luar sekolah di berbagai negeri sebenarnya sangat bermacam ragam untuk sebutan pendidikan luar sekolah ini. Demikian pula peristilahan yang dipakai tentu juga bermacam ragam. Tapi yang jelas di berbagai negara pendidikan non formal ini yang sangat populer, karena di sini banyak kemanfaatan, apalagi yang menyangkut langsung kehidupan, kekhususan masih jauh berbeda dengan di negara kita ini. Tapi kita tetap akan mengejar bagaimana ketertinggalan kita, sehingga kita tidak disebut terus sebagai negara yang tidak maju, demikian.
Beberapa lembaga pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pertama lembaga kursus. Terkadang kita melihat lembaga kursus ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal dia memenuhi unsur belajar mengajar, sumber belajarnya ada, program belajarnya ada, tempat belajarnya ada, fasilitasnya ada. Yang pada intinya sebenarnya kalau kita lihat, bahkan ada kecenderungan pada saat sekarang ini, lembaga-lembaga kursus ini lebih handal daripada sekolah formal. Kita sebut saja, mohon maaf ini kepada saudara-saudara saya guru, tapi terkadang orang hanya mengambil pendidikan formalnya di SLTA ketika mau masuk ke perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi favorit. Sedangkan yang menggodok mereka, saya ingatkan ya, yang menggodok mereka itu sangat banyak diperankan oleh lembaga-lembaga kursus yang namanya mulai dari bimbel atau bimbingan belajar dan bimbingan tes oleh sekolah-sekolah non formal yang favorit, sekolah pendidikan luar sekolah yang betul-betul favorit. Ini menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah itu sebenarnya tidak bisa dilihat sebelah mata. Dan banyak pula yang harus kita lihat bahwa lembaga kursus ini jauh lebih mahal dari pendidikan formal. Tapi dengan tujuan-tujuan kebaikan untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi, yang lebih baik, ternyata PLS itu merupakan satu tempat yang sangat mendukung bagaimana sampai ke apa yang diinginkan menjadi ke perguruan tinggi yang favorit. Dan itu lumrah di kota-kota manapun di se-Indonesia, itu sudah hampir tahu orang. Kemudian lembaga pelatihan, berbeda dengan kursus. Lembaga pelatihan ini kecenderungannya meskipun ada sikap, ada pengembangan diri, tapi dia lebih cenderung pada keterampilan, bagaimana memperoleh keterampilan sehingga bisa mengembangkan profesinya atau bekerja mandiri atau dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi pada intinya sebenarnya lembaga pelatihan ini biasanya lebih cenderung untuk meningkatkan keterampilan untuk lebih bisa diterima atau lebih meningkatkan karirnya di tempat bekerjanya, atau juga mencoba meningkatkan karirnya melalui jalur lain dengan mandiri dan memperbaiki kualitas dirinya sehingga bisa mandiri mengerjakan sesuatu dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kelompok belajar. Kelompok belajar ini adalah kegiatan belajar menyeluruh dalam jangka waktu yang tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajarnya. Ini membutuhkan kolaborasi yang baik antara peserta belajarnya dengan tim yang akan membelajarkan. Ini biasanya ada paket-paket tertentu atau keperluan tertentu sehingga nanti sampai pada sesuatu kondisi yang diharapkan. Kemudian pusat kegiatan belajar masyarakat ini sudah lembaga ini sudah merupakan lembaga yang sangat dikenal masyarakat. Hampir di semua daerah mungkin KBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat ini ada. Dia berada pada seperti pada pesantren, tapi harus melihat pesantren itu bukan dalam kapasitas pendidikan formalnya, tapi di pesantren itu kan banyak pendidikan lain yang non formalnya, yang tidak merupakan sekolah ya. Jadi harus menjadi perhatian kita bahwa di sana di awalnya saja pun memang pesantren itu merupakan pendidikan luar sekolah. Demikian juga di perpustakaan boleh, kemudian di gedung kesenian juga itu merupakan bagaimana menyatukan bakat orang untuk berkolaborasi menjadi satu kesatuan yang indah dalam seni. Demikian juga di rumah-rumah ibadat, baik sekolah minggu atau sekolah madrasah, yang bagaimana untuk meningkatkan kapasitas anak-anak, juga kapasitas orang tua yang disebut dengan majelis taklim dan lain-lain itu. Di sini mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Seperti kita sebutkan bahwa majelis taklim yang merupakan lembaga pendidikan Islam non formal,
Kalau kita lihat dari fenomenanya ini sangat luar biasa kali saat ini. Di mana-mana tumbuh majelis taklim karena rasanya ini merupakan satu kebutuhan bagi Muslim untuk meningkatkan pengetahuan dan keimanannya, untuk meningkatkan keimanannya. Jadi dia harus tahu pengetahuan keislamannya, sehingga dengan seperti itu bisa dia meningkatkan keimanannya. Tentu ini sangat penting bagi seorang Muslim ya. Artinya tidak ada seorang Muslim yang atau agama lain yang tidak ingin masuk surga gitu. Oleh karena itu dia akan selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga tidak terjerumus pada hal yang lain. Selain untuk keimanannya juga dia bisa mengajarkan kepada atau menyampaikannya kepada orang lain, setidaknya pada keluarganya. Sehingga fenomena majelis taklim ini kelihatannya di Indonesia ini sangat luar biasa nih. Menonjol menjadi komunitas yang sangat luar biasa. Kemudian pendidikan informal sebagai proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap memperoleh nilai, sikap, dan keterampilan dari pengalaman hidup sehari-hari atau dari lingkungannya atau dari kehidupan keluarga dan yang lain-lainnya itu. Pendidikan informal ini banyak dilakukan masyarakat baik melalui media massa, melalui lingkungan pekerjaannya, lingkungan bermainnya dan lain-lain. Di sana dapat dari hasil diskusi, hasil pembicaraan. Kalau di Mandailing itu banyak lopo. Lopo itu sebenarnya bukan saja untuk tempat minum kopi untuk menghilangkan dahaga. Lopo di Mandailing Natal itu merupakan satu pusat pembelajaran juga, pusat tempat belajar juga. Di sana para petani kita sering mendiskusikan hal-hal yang menjadi masalah bagi dia di tempat atau di ladang ya. Kemudian dijawab yang lain atau diberikan pemahaman oleh yang lebih mengerti ya, sehingga tukar pengalaman mereka itu menjadi sebuah wacana yang baik bagi mereka untuk melanjutkan pertanian mereka dengan baik. Cuman di sisi lain orang terkadang melihat lopo itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman, yang karena dianggap hanya untuk tempat membuang uang atau makanan lain-lain. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi ya pada intinya hampir barangkali 70% lopo itu adalah tempat diskusi atau tempat pendidikan informal. Pendidikan anak di usia dini yang ini sudah sering kita bahas sejak awal dan nanti akan kita bahas lagi lebih detail. Di mana pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang menentukan bagi masa depan anak-anak, karena mereka di sana dibenahi dengan sikap-sikap yang baik. Jadi penentuan sikap dan lain-lain itu dilakukan pada masa usia emas, yang ini dilakukan pada pendidikan anak usia dini. Ada yang namanya taman kanak-kanak dan ada juga Ratul Afal. Kalau dalam bahasa Islamnya lebih banyak, sehingga dibuatkanlah Ratul Afal. Itu ciri khasnya. Ada lagi kelompok bermain. Kelompok bermain ini dia hanya memberikan kesempatan untuk menata anak-anak itu dari bagaimana mereka bergaul dan menatanya, dan tidak ada di sana proses pembelajaran formal seperti di TK. Jadi TK terkadang dilakukan, banyak yang orang melakukan pendidikan formal di sana. Itu merupakan suatu kekeliruan yang harus diperbaiki. Kemudian taman penitipan anak. Penitipan anak ini sebenarnya awalnya dilakukan oleh orang-orang tertentu bagi anak-anaknya yang bagi orang tuanya yang biasanya yang perempuan bekerja juga di luar, artinya di luar rumah, sehingga sangat-sangat tidak bisa melampaui masa tenggang cuti kehamilan ya, sehingga di luar cuti kehamilan itu dibuatkanlah tempat penitipan anak ya, yang dikelola oleh orang-orang tertentu yang sudah betul-betul profesional untuk itu. Tapi belakangan ini kemudian ini berkembang di Indonesia. Di
Dan setelah berkembang di Indonesia, ternyata ini menjadi hal yang sangat luar biasa, bahkan menjadi tempat penghasilan tikar. Memang dibutuhkan di sini kematangan, keterampilan, dan kesabaran yang luar biasa untuk menata kehidupan anak-anak kecil yang tidak boleh jauh dari rasa kasih sayang di dalam sebuah taman penitipan itu sendiri. Jadi harus betul-betul merasa si anak itu berada dalam keluarganya masing-masing. Kemudian ada pos pelayanan terpadu yang lebih dikenal dengan posyandu, yang merupakan dahulunya ini merupakan pusat kesehatan anak dan ibu, terutama ibu hamil. Tapi belakangan ini tidak cukup sampai di situ, tapi juga untuk belajar. Jadi para bidan kita, dokter kita, perawat kita yang tergabung dalam tim posyandu akan datang dalam jangka waktu tertentu ke satu tempat. Apakah di dalam desa itu ada 1, 2, atau 3 atau beberapa tempat yang disebut dengan pos-pos di desa. Jadi tidak mesti satu desa, jadi bisa saja banyak dalam satu desa, bisa saja kalau desa kecil memang satu. Mereka di sana akan pada saat sekarang sudah jauh lebih baik lagi. Posyandu itu malah menjadi tempat belajar bagi orang tua. Mereka dilayani dan diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang ilmu-ilmu bagaimana merawat anak, bagaimana kesehatan anak, bagaimana kesehatan ibu, dan lain-lain. Jadi sehingga berubah bentuk menjadi sebuah tempat belajar yang kalau dikategorikan benar-benar merupakan pendidikan luar sekolah. Kemudian ada Bidang Keluarga Balita, BKB, yang ini menyediakan pada ibu-ibu informasi mengenai keterampilan. Jadi ini informasi keterampilan yang disediakan orang tua, bagaimana membesarkan dan mengasuh perkembangan fisik emosional. Tapi pada akhirnya nanti pada saat belakangan ini, bukan pada akhirnya ya, saya ulangi, bahwa belakangan ini Bina Keluarga Balita ini malah disatukan dengan posyandu, sehingga posyandu itu banyak fungsinya, fungsi-fungsi pendidikan. Jadi bukan fungsi perawatan saja, tapi juga fungsi pendidikan. Lebih lanjut adalah kelembagaan pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini sangat banyak ragamnya, ada yang fungsional, ada yang teknis, dan ada yang struktural. Kalau struktural itu untuk karirnya pegawai, kalau fungsional itu untuk saya ulangi, kalau pendidikan struktural itu Diktim 4, Diktim 3, Diktim 2, Diktim 1 adalah diperuntukkan untuk calon-calon pemimpin yang memiliki eselonering yang sama dengan sekolahnya. Jadi ketika mereka sekolah merupakan persyaratan kepada mereka untuk dalam jabatan itu, atau setelah mereka duduk dalam jabatan wajib mereka sekolah. Untuk Diktim 4, 3, 2, 1 juga sesuai dengan eselonnya 4, 3, 2, 1. Kemudian pendidikan di sana juga ada yang fungsional, yang mereka digunakan untuk meningkatkan keterampilan secara fungsional dari para pegawai itu sendiri. Kemudian ada yang namanya pendidikan teknis. Semakin teknis tentu ini akan lebih banyak kepada pegawai-pegawai yang lebih bawah ya. Demikian ini tentang pendidikan kedinasan, dan masih banyak sekali ragamnya ini ya. Kemudian pendidikan keagamaan yang intinya menuntut menguasai pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Ini sangat banyak nih modelnya ini, seperti yang kita sampaikan tadi, mulai majelis taklim, yang intinya mereka itu untuk memperbaiki para pemeluk agama masing-masing. Pendidikan agama dapat diselenggarakan dalam jalur formal, juga sering diselenggarakan di non formal dan di non formal. Jadi ada 3 jalur yang dilakukan ini. Kemudian pendidikan jarak jauh. Ini pendidikan jarak jauh sama seperti yang kita lakukan ini, meskipun ini karena keterpaksaan, sehingga kita harus melakukan pendidikan sehingga tidak ketertinggalan di semester kita ini. Dan ketentuan daerah kita dan aturan dari kementerian yang harus mengatur regulasinya untuk kenyamanan kita bersama, maka pendidikan jarak jauh. Tapi di luar itu sebenarnya pendidikan jarak jauh itu jauh-jauh hari sudah dilakukan secara
formal juga di negara ini atau dibenarkan di negara ini dengan baik. Oleh karena itu yakinlah bahwa pendidikan jarak jauh ini tidak akan mundur. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri untuk masuk mengakses pendidikan jarak jauh ini dengan berbagai aplikasi yang ada. Artinya kita tidak boleh mundur lagi. Meskipun saat ini kita mau dalam keadaan terpaksa sehingga sampai ke sana, tapi nanti itu tidak akan mundur lagi. Sehingga kita jangan berpikir bahwa setelah pandemi kita akan melakukan penurunan dari pendidikan jarak jauh itu. Perlu kita pikirkan dengan pendidikan jarak jauh ini apa yang dicanangkan oleh menteri yang namanya kampus merdeka itu akan lebih nyata. Nanti saudara juga bisa kuliah di tempat lain, jangankan di Indonesia. Anda bisa kalau sudah kerjasama dengan beberapa negara, dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, Anda bisa belajar. Kalau tidak suka atau kurang senang atau menganggap kurang berkualitas, Anda bisa mengambil mata kuliah tertentu di perguruan tinggi lain. Nah, itu harus dan nilai yang di sana itu yang akan dimasukkan kepada saudara. Dan Anda juga nanti bisa sekolah di Amerika tapi tetap di Indonesia. Itu pendidikan jarak jauh tidak akan bisa mundur, tapi dia akan mengalami kemajuan. Itu yang harus saya ingatkan kembali, bahwa pendidikan jarak jauh itu tidak akan pernah mundur, tapi akan makin ke depan. Kemudian pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus ini adalah pendidikan yang dilakukan pada orang-orang yang punya kesulitan proses belajar, baik karena kelainan fisik atau emosionalnya atau mentalnya, intelektualnya, sosialnya, atau potensi kecerdasannya atau bakat yang istimewa. Ini kita muliakan saja bakat yang istimewa seperti itu. Tapi banyak orang yang berkebutuhan khusus ini harus mendapatkan pelayanan khusus. Ini dilayani sebetul oleh PLS, baik berkelompok maupun perorangan. Itu beberapa kelembagaan yang kita bahas yang berada di Indonesia. Kita akan lanjutkan pada pembahasan sub yang lainnya, itu berbagai tantangan kelembagaan PLS. Kalau kita lihat, kelembagaan PLS selalu masih menjadi perhatian dunia pendidikan karena sering dianggap sebelah mata. Artinya kita sadari bukan karena hebatnya gitu, tapi karena dipandang sebelah mata pada posisinya. Padahal di sisi lain, PLS merupakan pendidikan alternatif terbaik sebenarnya, terutama dalam menyongsong keberadaan ketertinggalan pendidikan, juga kekuatan dalam menyongsong 4.0 ini, era 4.0 ini, bagi mereka yang masih pendidikannya terbatas. Loh, kenapa dibilang seperti itu? Kenapa bisa dikatakan bahwa dia merupakan kekuatan yang sangat baik? Karena PLS ini mempunyai banyak keragaman yang bisa mulai dari teknis, yang sangat teknis, ataupun keterampilan baru, sangat diakses, sangat mudah mengaksesnya pada lembaga-lembaga seperti lembaga kursus dan lain-lain. Oleh karena itu banyak orang yang mau pergi ke luar negeri juga harus kursus bahasa Inggris dan lain-lain, kursus untuk memahami sistem-sistem yang ada di sana itu melalui pendidikan non formal, pendidikan luar sekolah. Jadi dalam menyongsong era 4.0 ini juga keterampilan banyak yang dibutuhkan itu bukan selamanya didapatkan di pendidikan formal, tapi lebih banyak didapatkan pada tempat kursus-kursus atau lembaga-lembaga lain yang memberikan keterampilan baru atau pemahaman baru atau modernisasi atau keterampilan baru yang dibutuhkan oleh kondisi era 4.0 ini. Kita sebutkan saja kebutuhan memahami bagaimana penggunaan internet dan berbagai aplikasinya itu. Jadi itu barangkali belum tentu semua sekolah, hanya sedikit sekolah mungkin yang menangani komputer atau manajemen komputer atau manajemen informatika. Saya mohon maaf, saya manajemen informatika yang lebih banyak melek terhadap penggunaan internet ini. Tapi yang lainnya mungkin tidak akan membahas secara khusus dan lebih dalam tentang itu, sehingga harus diambil keterampilan seperti itu untuk menyongsong era 4.0 ini. Lebih lanjut berikut ini, mari kita lihat berbagai tantangan kelembagaan terhadap kelembagaan PLS ini. Satu sisi boleh disebut bahwa PLS itu penyelamat kebutuhan pendidikan masyarakat. Loh,
Kenapa disebut penyelamat? Tapi di sisi lain orang memandang sebelah mata. Kita sebutkan saja banyak dari kita ini yang saya ulangi, bukan kita, banyak dari masyarakat kita yang belum berkesempatan menyelesaikan pendidikannya di jenjang SD, SMP ataupun SMA. Tapi dengan adanya PLS ini mungkin mereka bisa disetarakan dan lain-lain. Ini tentu sesuatu yang memberikan tindakan penyelamatan untuk kebutuhan pendidikan masyarakat, sehingga dia bisa memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah dasar, SLTP, SLTA, sehingga dia bisa melanjutkan pendidikannya atau bisa melanjutkan pekerjaannya atau bisa melanjutkan pendidikan luar sekolahnya yang lebih baik setelah memiliki persyaratan-persyaratan tersebut. Berikut ini kita lihat bahwa masyarakat melihat pula bahwa PLS hidup dengan pandangan sebelah mata. Ini menyedihkan sebenarnya ini. Kenapa menyedihkan? Di awalnya kan pendidikan formal itu seperti kita bicarakan itu sangat minim. Awalnya pendidikan di berbagai daerah itu berawal dari PLS yang dikelola oleh orang-orang yang peduli terhadap pendidikan dengan meskipun dengan keterbatasan pengetahuannya, sehingga dia bisa hidup survive di daerah itu pada masa itu. Secara perlahan mereka bisa mengenyam pendidikan keterampilan melalui pendidikan itu tersebut. Seperti pernah saya sampaikan bahwa orang bisa membaca bukan tulisan dengan tulisan abjad yang ada sekarang, tapi orang lebih dulu belajar dengan menggunakan tulis Arab, tapi yang disebutkan tulis Arab Melayu. Jadi tulis Arab itu ditulis yang penulisannya digunakan untuk tulisan bahasa Melayu itu sendiri, makanya sering disebut dengan Arab Melayu. Berikut ini kita melihat logika daya tahan hidup atau survive PLS ini. Kenapa sebenarnya PLS ini terus bertahan? Selain dari sejarahnya seperti yang kita sampaikan tadi bahwa PLS itu memang hadir sebelum ada pendidikan formal. Jadi sejarah pendidikan kita itu lebih diawali dengan pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, sehingga dia bisa survive. Kenapa? Karena saya berakar kuat pada masyarakat. Itu dia, akar sejarahnya sudah seperti itu dan sampai sekarang tetap eksis di masyarakat. Karena masyarakat itu banyak yang menyangkut kebutuhannya dan juga mereka sadar untuk kemajuan itu tidak bisa semuanya dilakukan di dalam pendidikan formal, sehingga mereka juga mengambil banyak, saya ulangi kembali, mengambil banyak dari pendidikan luar sekolah. Lihat saja banyak yang menjamur di kota-kota berbagai fasilitas pendidikan luar sekolah yang bisa menambah keterampilan orang-orang yang ingin hidup lebih baik dan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian karena itu ini merupakan satu kebutuhan. Jadi kita harus melihat perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Jadi kalau kebutuhan itu sesuatu yang apabila dia tidak ikut di situ, tidak melanjutkannya, dia akan mengalami kesulitan. Jadi dia PLS itu merupakan satu kebutuhan, bukan merupakan kepentingan yang hanya untuk barangkali sebagian orang yang penting gelar gitu, sehingga banyak juga orang yang hanya membeli ijazah untuk keperluan tertentu. Kemudian kenapa survive lagi? Karena kreativitas lembaga PLS ini menawarkan perubahan dan pembebasan, maksudnya dari pembebasan dan dari ketergantungan. Artinya PLS itu mengangkat orang atau membawa orang dari satu kondisi yang tidak nyaman kepada yang lebih nyaman. Katakanlah seseorang tidak mempunyai keterampilan, sehingga dengan tidak ada keterampilan dengan masuknya PLS, dia mempunyai keterampilan, dan setelah mempunyai keterampilan dia bisa bergerak lebih baik dan lebih maju lagi. Kemudian turut serta mencerdaskan masyarakat. Ini dia turut serta mencerdaskan dengan sikap otodidak dan ulet. Artinya PLS ini
merupakan alternatif pendidikan untuk menjadi sukses, pandai, atau berhasil atau kreatif dan lain-lain. Itu yang menjadikan PLS itu masih tetap survive. Oleh karena itu kita tidak bisa melihat PLS itu sebelah mata. Dia harus benar-benar dilihat sebagai wacana kehidupan, proses pembelajaran seumur hidup. Jadi dia hadir kapan dan di mana saja. Ada atau tidak ada pendidikan formal, dia tetap hadir. Dia bukan mendampingi saja, tapi dia betul-betul berdampingan. Bukan mendampingi, tapi dia betul-betul berdampingan. PLS ini juga disebut dengan bak seluas samudra, artinya apa saja yang datang, apa saja yang masuk, dia bisa terima. Kemudian setelah itu dia melihat kebutuhan-kebutuhannya kemana, sehingga PLS ini menstimulir dan mengatur sedemikian kelompok mana yang akan kemana, karena di situ dilakukan identifikasi ya. Jadi peserta belajar ini diidentifikasi keinginannya kemana, kapasitasnya pada saat ini bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan untuk itu. Jadi identifikasi itu diklasifikasi per kelompok-kelompok, dan itu kemudian kebutuhan mereka itu diberikan di proses pembelajaran sehingga mereka punya keterampilan dan kemampuan untuk lebih berkembang, baik untuk mencari pekerjaan maupun yang kita harapkan di sebenarnya mampu membuat lapangan kerja atau membuatkan sendiri pekerjaan untuk minimal untuk dirinya sendiri. Disinilah PLS dijadikan sebagai wahana pendidikan alternatif. Jadi artinya dia selalu ada kapan dan di mana saja. Jadi dia tumbuh sejak dulu sehingga dia bisa bekerja dan melakukan apa untuk mendampingi dan untuk memperbaiki kehidupan orang. Cara belajarnya yang maju, mandiri, berwirausaha, dan juga kerjanya kreatif. Jadi jarang orang mengikuti pendidikan luar negeri itu dengan lengah-lengah gitu ya, tapi berbeda dengan pendidikan formal. Karena dia merupakan kebutuhan sehingga dia betul-betul mau maju, mau mandiri, mau berwirausaha, dan mau kreatif sehingga dia betul-betul melakukannya dengan baik, dengan konsentrasi yang luar biasa. Dia juga digunakan untuk magang, kemudian dia juga dapat menciptakan iklim masyarakat belajar. Artinya PLS itu sendiri sesuai dengan sejarahnya dulu akan muncul sendiri dengan kondisi yang lebih baik di masyarakat itu sendiri. Jadi dia sendiri yang akan menciptakan pendidikan dengan baik. Lebih lanjut kita masuk pada bagaimana sih dari berbagai pandangan masyarakat seperti itu, bagaimana sih kita bisa menguatkannya sehingga kelembagaan ini tidak dipandang lagi sebelah mata. Pertama, penguatan dengan kapasitas kelembagaan, artinya serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja. Jadi jangan berpikir kita peningkatan kapasitas atau community development itu kapasitas development itu, capacity development itu sebagai sesuatu yang hanya mengelu-elukan gitu, tapi kita harus berpikir bagaimana meningkatkan efisiensitas dan responsivitas dari kinerja dari orang-orang yang berada di dalam pelatihan itu, sehingga tercapainya tujuan capacity building itu sendiri, yaitu secara umum yang untuk mewujudkan sustainabilitas atau suatu sistem, terbangunnya suatu sistem. Yang kedua, secara khusus mewujudkan kinerja yang lebih baik, yang dilihat dari efisiensi waktu, bagaimana sumber daya kita mampu mengendalikan waktu, memanfaatkan waktu untuk melihat efisiensi, sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik. Yang kemudian efektivitas, kalau tadi efektivitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. Jadi harus kita lihat tercapai tidaknya tujuan itu gitu. Jadi kalau berbeda dengan pendidikan formal, terkadang pendidikan formal mendapat ijazah, tapi efektivitas dari yang dia peroleh dari pendidikan itu tidak mencukupi untuk bekal dia
melakukan apa yang dia inginkan, apakah untuk meningkatkan mempertinggi jenjang sekolahnya atau melakukan pekerjaan. Karena itu masih juga membutuhkan PNS. Responsivitas, maksudnya ini adalah bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan dari maksud tersebut. Jadi kita harus melihatnya sebagai satu hal yang memang dibutuhkan orang dan kita tidak menyia-nyiakannya di dalam PLS. Itu kita betul-betul yang namanya dengan responsif gitu. Jadi kita harus betul-betul bertanggung jawab atas apa yang mereka mau lakukan dan apa yang mereka targetkan, dan ketika sudah selesai pendidikan mereka dari pendidikan luar sekolah harus bisa mencapainya, sehingga pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, dan organisasi dalam bentuk sistem itu bisa terjadi. Manfaatnya, untuk apa manfaatnya dibuatkan capacity building itu? Tentu sasarannya adalah pengembangan sumber daya manusia. Untuk apa? Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Itu dia. Jadi pendidikan kapasitas building itu. Jadi banyak sekali orang tidak mau memberdayakan dirinya dengan kemampuan yang maksimal sehingga kualitas kerjanya tetap buruk gitu. Kemudian meningkatkan produktivitas. Kalau sudah kerjanya baik, tentu produktivitasnya itu akan baik dan itu akan menguntungkan bagi diri dia sendiri, tapi juga menguntungkan bagi tempat dia bekerja, baik itu perusahaan atau tempat lainnya. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dan angkatan kerja dari angkatan kerja, artinya bagaimana orang seperti sekarang ini bekerja tidak terlalu kaku, tapi dia bisa menyesuaikan dengan fasilitas dan keadaan yang ada. Oleh karena itu penguatan kapasitas akan mengubah atau mengurangi disiplin, sehingga orang akan sedikit absensi, tidak lagi banyak orang yang tidak hadir. Demikian juga dengan kemungkinan turnover atau pindah kerja atau melepaskan pekerjaannya, karena sudah muncul kecintaan dan keinginan yang lebih baik, karena organisasi sudah semakin baik dan suasana di lingkungannya itu suasana organisasi sudah lebih baik. Oleh karena itu penguatan kapasitas akan mengubah secara sistematis dan konsisten sistem mekanisme kerja organisasi yang berpola pikir ini maksudnya mindset gitu. Dan berbudaya kerja juga harus dipikirkan. Sebelum itu nanti kita memikir efisien, efektivitas dan produktivitas, juga harus memikirkan profesionalitas. Jadi pada birokrat inilah yang profesional, inilah yang sulit itu bagi birokrat, terutama dalam melayani masyarakat, sehingga belum mencapai kinerja yang lebih baik. Belum juga mencapai kinerja yang baik dan belum berorientasi pada hasil. Ini renpeting gak permen dihafal habis, tapi di prakteknya tidak dilakukan itu ya. Sehingga pelayanan pangan belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat kita dan belum memenuhi hak dasar warga negara, dan belum, ini menyedihkan sekali ini. Pelayanan publik itu belum sesuai dengan harapan bangsa, masih jauh, menyedihkan rasanya. Kalau sering dikaji itu sering membuat orang emosi yang semakin maju dalam persaingan global yang semakin ketat ini. Sehingga PLS itu penguatan kapasitas di sinilah. PLS itu penguatan kapasitas kelembagaannya, seperti mempertimbangkan bagaimana pendidikan PLS ini betul-betul dipahami dengan baik. Sehingga nanti jenjang-jenjang pendidikan PLS ini merupakan menjadi sesuatu yang punya daya tawar tersendiri di negara ini, karena memang mereka itu harus dijadikan profesionalnya, karena ini merupakan jadi kebutuhan. Untuk itu perlu barangkali salah satunya itu bukan hanya sekedar mata kuliah dan bukan hanya sekedar prodi, tapi dia harus menjadi sebuah fakultas sehingga profesionalitas itu bisa muncul ke depan. Hal ini penting karena tujuan beli sasaran sangat penting. Hampir pula sama dengan sasaran MDGs
yang mengatakan bahwa MDGs juga punya sasaran penghapusan kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Ini bukan di Indonesia itu kayaknya pada saat sekarang tidak ada lagi kelaparan ekstrim, tapi kemiskinan itu masih sangat banyak, apalagi masa pandemi seperti ini semakin banyak yang terdampak, sehingga uang pembangunan pun akhirnya di refocusing lagi untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi masyarakat terdampak. Artinya ini tingkat kemiskinan masyarakat makin banyak lagi. Kemudian promosi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan juga yang menjadi sasaran dalam PLS. Jadi banyak sekali di persamaan antara MDGs dengan PLS. Kemudian penurunan angka jumlah kematian anak yang itu di dalam posyandu, kalau kita lihat di dalam posyandu. Kemudian penghentian malaria dan penyakit lainnya dia terlihat di posyandu. Kemudian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan ini juga dilakukan pemerintah terus disosialisasikan atau disuluh. Ada beberapa sasaran nasional PLS ini, yaitu pendidikan kesetaraan untuk mendukung kesuksesan wajib 9. Jadi pendidikan sasar 9 itu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan di PLS ini. Pendidikan kesetaraan, PAUD, kursus life skill untuk membekali warga belajar hidup mandiri. Ini penting sekali ini. Pemberdayaan perempuan, budaya baca, pengembangan kelembagaan dan pendidikan. Itu tadi yang sudah dijelaskan tadi, yang hampir bersamaan targetnya dengan MDGs tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi untuk tidak dipandang sebelah mata, mengubah orientasi program ke orientasi penguatan kapasitas kelembagaan. Ini yang terjadi banyak dilakukan oleh birokrat. Jadi mereka hanya yang penting jalan programnya, yang apakah menyasar ke masyarakat. Dia tidak melihat kebutuhan masyarakat tentang itu. Yang penting mereka membuatkan program untuk penanganan itu yang sebenarnya belum diidentifikasi dengan baik kebutuhan belajar untuk mereka di satu wilayah atau di satu daerah untuk PLS ini. Kemudian apalagi melakukan membangun jejaring kerja. Artinya pemerintah ini yang paling utama, pemerintah atas dengan pemerintah bawahan itu, pemerintah pusat dengan daerah-daerah itu harus betul saling dukung-mendukung. Kalau tidak saling mendukung tentu akan menjadi kesulitan bagi daerah. Demikian juga mereka harus melakukan kerjasama dengan dengan pihak ketiga, baik itu perusahaan-perusahaan maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal yang lain, juga pendidikan formal sesuai tingkat perguruan tinggi, sehingga nanti kualitasnya bisa lebih baik. Kemudian ada lagi spesifikasi disiplin ilmu PLS. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, kalau umpamanya sudah menjadi fakultas tentu dia akan menjadi spesifik, khas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat, juga membebaskan masyarakat dan tertindasan dari pemberdayaan dan lain-lain. Itu harus dilakukan oleh orang yang punya ilmu tertentu. Hal ini nanti juga akan mendorong pada profesi atau profesionalisasi PLS di lapangan prakteknya, sehingga petugas-petugas atau pendidik-pendidik kita atau yang melakukan manajemen pendidikan luar sekolah itu betul-betul sebagai profesi. Kalau sudah berbicara profesi, setidaknya dia akan merasa yang dilakukan merupakan panggilan jiwa dalam melayani kebutuhan pendidikan luar sekolah dari sasaran itu sudah merupakan panggilan jiwa. Yang kedua, tentu kalau dia sudah profesional dengan sebutan profesi itu, tentu akan ada di sana itu akan dibekali dengan disiplin ilmu yang cukup memadai dengan waktu yang lama. Kemudian tentu akan ada kode-kode etik yang tempat bertahan mereka dan tempat berlindung mereka, dan juga tapi menjadi tuntutan dari masyarakat juga, sehingga mereka tidak bisa semena-mena. Untuk itu mereka juga punya otonom sesuai dengan etika yang mereka lakukan.
Itu barangkali dalam pertemuan kita yang sangat baik pada sore hari ini. Saya berharap seperti biasanya kita akan lakukan 3 hari ke depan ini diskusi dewek kita. Kenapa? Seperti biasanya karena daerah kita ini sinyalnya tidak jelas sehingga kita masih bisa berdiskusi dalam 3 kali 24 jam. Tentu saya pun juga akan membalas itu, apakah dalam chat atau melalui rekaman suara. Tidak harus terbatas pada jam-jam siang hari, bisa saja malam hari atau pagi hari, betul, sehingga nanti di mana ada yang kesempatan sama dengan kawan-kawan atau rekan-rekan atau para mahasiswa dan mahasiswa sekalian juga bisa mencet itu di mana ada kesempatan, atau kadang-kadang karena tidak ada alasan, karena tidak ada sinyal, ketika mendapat sinyal sehingga bisa melihat perkembangan perkuliahan kita. Hal ini juga dilakukan video seperti itu biar bisa Anda melihatnya kapan dan di mana setiap hari. Tapi saya juga tidak lupa bahwa sudah terlebih dahulu mengirimkan latihan dan tes formatif kita berupa esai dan pilihan berganda. Yang terakhir saya sampaikan bahwa jangan lupa menyiapkan makalah perorangan dari apa yang hasil ceramah hari ini melalui video, kemudian buku-buku yang ada, kemudian juga sumber belajar kita yang sudah disampaikan kepada saudara, juga dengan silabus kita, melihat materinya, jangan lari dari materi, siapkan dengan baik sehingga nanti makalah itu menjadi makalah yang baik. Itu saya tunggu di kesempatan kuliah depan, semuanya sudah terkirim dalam bentuk PDF ke web. Jangan sampai hal-hal seperti ini merugikan saudara. Dan makalah itu juga merupakan bagi saya merupakan absen saudara bahwa memang saudara hadir dalam pertemuan ini. Demikian pertemuan kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik dalam penyampaian saya. Salam sehat, tetap jaga kesehatan terutama dalam masa COVID-19 ini. Saya tetap tidak lupa mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa saudara, keluarga, kerabat itu adalah aman, karena mereka itu harus dijaga. Karena itu tetap jaga, di rumah sendiri pun tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.